رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul, kita dapat bermuwajahah, mencari ilmu, belajar bersama-sama dalam rangka thalabul ilm di masjid yang insyaallah semoga Allah berikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan, kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada kita selaku umatnya yang telah kita berharap pada yaumil akhir mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Bapak dan Ibu, saya mohon izin dan mohon maaf saya duduk di atas. Kita awali pertemuan dengan sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah seperti biasa. Awalnya saya, kemudian nanti para jamaah Bapak dan Ibu mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bedakan Pak antara hamzah dan ain. Ada hamzah dan ada ain. Ketika kalimat ta'awud a'u, jadi dibedakan, tidak a'u tetapi a'u, a dan a'u, seperti itu. Kita ulangi bareng-bareng, 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang hukum-hukum mim sakinah, hukum-hukum mim sukun, terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama adalah idgham mimi. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, baiknya kita akan murajaah, kita akan mengulang-ulang pelajaran dan materi yang sebelumnya sudah pernah kita bahas bersama-sama. Yang pertama adalah idgham mimi. Idgham mimi. Rumusnya adalah ketika ada mim sukun bertemu dengan mim, maka hukumnya adalah idgham mimi. Cara membacanya adalah ditahan 2 ketukan. Kemarin kami berikan contoh, lakum ma kasabtum. Kami akan tuliskan. Lakum ma kasabtum, supaya tidak lupa. Ma kasabtum. Pada pertemuan sebelum ini, Pak Ubay pernah mempermasalahkan bahwa ini ada tasdidnya nggak Ustaz? Ya betul Pak Ubay, ingat. Pada idgham mimi, mau ada tasdidnya ataupun tidak, ketika ada mim sukun bertemu dengan mim yang berharkat, apapun harkatnya, maka itu disebut dengan idgham mimi. Mau ada tasdidnya atau tidak. Kadang memang beda cetakan Al-Quran. Terkadang ada juga yang tulisannya yang berbeda. Ada waw yang bersukun, ada sukunnya yang nggak ditulis, dan lain sebagainya. Maka jangan tertukar dan terkecoh. Intinya, ketika ada mim sukun bertemu dengan mim lagi yang berharkat fathah, dhammah, kasroh, maka disebutnya idgham mimi. Cara membacanya dengan ditahan. Lakum ma kasabtum. Tolong contohkan Pak. Lakum ma kasabtum. Lakum ma kasabtum. Kasabtum. Oke. Jadi lakum ditahan sejenak, 2 ketukan. Lakum ma kasabtum. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian yang kedua setelah idgham mimi dalam hukum mim sakinah, ya Pak? Ya, tetap. Nanti setelah ini kan materi sebelumnya ya Pak. Nanti akan kita bahas seputar gunnah, insyaallah. Setelah idgham mimi ada namanya ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Hurufnya cuma 1, yaitu ba. Dan para jamaah sekalian, jangan sampai tertukar dengan iqlab. Iqlab juga cuma 1, sama hurufnya, ba. Tetapi yang membedakan huruf sebelumnya. Contohnya, wa hum bil akhirah. Allah. Wa hum bil akhirah. Bil akhirati. Iqlab dengan ikhfa syafawi hurufnya sama, ba. Yang membedakan adalah huruf sebelumnya. Kalau ikhfa syafawi, huruf sebelumnya adalah mim sukun. Tapi kalau iqlab, huruf sebelumnya adalah nun sukun. Contohnya ya, saya kasih contoh biar para jamaah sekalian bisa membedakan. Ini ikhfa. Ya? Gimana? Oh iya, Afwan. Terima kasih Pak. Wahum bil akhirah. Nah, seperti ini. Terima kasih Pak. Wahum bil akhirah. Mim sukun bertemu dengan ba. Ini ikhfa syafawi.
makasih Pak. Ikhfa syafawi. Bedanya dengan iqlab, mim ba'di ma ja'athumul bayyinah dan seterusnya. Nun sukun bertemu dengan ba. Jadi jangan sampai keliru Bapak dan Ibu sekalian. Kalau ikhfa syafawi hulunya adalah mim sukun bertemu dengan ba. Kalau iqlab nun sukun bertemu dengan ba. Dan kebanyakan di dalam Al-Quran ketika ada hukum iqlab pasti di atas ba-nya ada mim kecil. Seperti itu. Ada mim kecil. Ya, hampir rata-rata. Tetapi ada saja yang berbeda sesuai Al-Quran cetakan mana. Ada yang cetakan Kemenak, ada yang cetakan Madinah, kan itu berbeda-beda. Kemudian itu yang kedua tentang hukum mim sakinah, al-ikhfa syafawi. Kalau di iqlab ini nun itu dibaca mim ba. Ya, betul. Mim jadi mim atau min? Mim. Mim ya, mim ba. Mim ba'di ma. Sama, ditahan 2 ketukan saja. Tapi nanti sesuai dengan tempo bacaan. Nanti seiring berjalannya waktu kita juga akan membahas tentang tempo. Tempo yang tepat untuk belajar Al-Quran itu temponya yang lambat. Supaya dapat dipahami. Tempo ketika tarawih berbeda dengan tempo dengan bacaan sholat biasa, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu al-idhar asy-syafawi. Rumusnya adalah ketika ada mim sakinah, mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Kita kasih contoh. An'amta di dalam surah Al-Fatihah. An'amta. An'amta alaihim, ada 2 di sini. Ghairi. An'amta alaihim, hanya idhar syafawi yang dibacanya jelas dan tidak ditahan. An'amta alaihim ghairi, mimnya enggak ditahan. Mimnya enggak ditahan. Lanjut saja. An'amta alaihim. Ini idhar syafawi. Idhar syafawi. Yang pertama ini idgham mimi. Idgham mimi. Karena mim sukun bertemu dengan mim. Yang kedua ikhfa syafawi, mim ketemu ba. Yang ketiga idhar syafawi, mim ketemu seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Ya? Itu antara ikhfa syafawi Ya. sama iqlab itu ada perbedaan cara mengucapkan atau bagaimana? Enggak ada. Enggak ada, sama. Mim sama. 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 Bil akhir sama. Sama. Karena apa? Artinya iqlab adalah menggantikan posisi nun menjadi mim. Seakan-akan nun ini digantikan dengan mim. Ya kan hilang. Gitu kan? Mim ba'di ma. Maka pertanyaannya Pak Ubay, apakah sama cara membacanya? Maka jawabannya adalah sama. Mim ba'di ma, sama dengan wahum bil akhirah, hanya berbeda pada hukumnya saja. Kalau mim ketemu ba berarti ikhfa syafawi. Kalau nun sukun bertemu dengan ba berarti iqlab. Seperti itu. Kalau di idgham mimi itu Ustaz, Ya. coba lagi jadi imam, mim ketemu mim itu agak digoyang tuh. Ya, ya betul. Bukan lakum enggak gitu aja, lakum. Ya, boleh seperti itu. Karena menyesuaikan tempo kembali lagi.
Kalau tempo misalkan baca Al-Qur'annya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu kan temponya lambat. Jadi dua ketukan ketika kita bacanya lambat, maka akan terasa lambat juga, ya kan? Berbeda dengan misalkan kita lagi tarawih, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Maka dua ketukan pada mim bertemu mim akan berbeda karena tempo. Seperti itu. Jelas Pak? Baik. Boleh Pak dicontohkan. Yang terakhir idhar syafawi, tidak ditahan, idhar bacanya jelas. An'amta 'alaihim ghairi. Nah, catatan. Ini hamzah, ini ain, bedakan. Yang pertama an, yang kedua an. Coba Pak, 1, 2, 3. An'amta 'alaihim ghairi. Nah, jangan alaihim. Itu namanya qalqalah. Mim bukan termasuk kepada huruf qalqalah. Jadi jangan dipantulkan. Qalqalah itu mantul, kayak qad, b, tabat yada abi lahabin wa tab, ba, qaf, nanti akan kita bahas insyaallah. Jadi alaihim ghairi, jangan alaihim ghairi, jangan dipantulkan. Ulangi Pak. An'amta 'alaihim ghairi. Oke, betul. Terima kasih. Gak apa-apa di situ aja Pak. Oke, baik. Jadi Bapak dan Ibu sekalian dapat dipahami untuk hukum-hukum mim sakinah, atau ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada materi selanjutnya. Baik, silahkan. Masih sulit membedakannya. Kalau saya tuh masih sulit membedakan Antara mana yang idgham mimi, mana yang idgham syafawi. Agak masih sulit ini, harus diulang-ulang. siap. Insya Allah nanti kalau misalkan kita materinya udah banyak, kita mungkin satu-satu kita talqin atau kita tahsin bareng-bareng. Misalkan satu-satu baca surah At-Takatsur, kita akan bahas misalkan ini hukumnya apa, ini hukumnya apa, ini hukumnya apa, sambil kita berjalan cara bacanya bagaimana, seperti itu. Insyaallah. Memang harus butuh pengulangan. Makanya setiap kali pertemuan saya memiliki niat bahwa materi yang sebelumnya sudah pernah dibahas kita akan bahas lagi. Karena khawatir baru satu kali kita bahas pada pertemuan sebelumnya, kita lupa lagi pada pertemuan sekarang. Makanya sudah menjadi kewajiban untuk kita bisa sama-sama memurojaahnya, kita sama-sama mengulangnya. Karena percuma kita banyak materi tapi nggak ada yang paham. Lebih baik sedikit materinya tapi paham. Seperti itu. Tidak ada yang terlambat dalam belajar Pak. Insya Allah kita bareng-bareng bersama-sama dalam belajar. Seperti itu. Ada yang ingin didiskusikan atau kita tambah dulu sedikit tentang gunnah? Oke, baik. Bismillah. Kita masuk kepada pembahasan gunnah, hukum mim dan nun yang bertasydid. Nah, nanti kita akan bisa membedakan yang kemarin Pak Ubay katakan, ini masalahnya ini kalau nggak ada tasydidnya. Nah, nanti kita akan korelasikan, kita akan hubungkan dengan gunnah. Gunnah. Kapan dikatakan gunnah? Ketika ada nun dan mim yang bertasydid. Huruf sebelumnya apapun itu, ketika ada nun dan mim maka itu disebut gunnah. Cara bacanya sama, ditahan. Kita berikan contoh. Gunnah. Mimma razaqnahum
Contoh. Mimma razaqo. Mimma razaqna. Ini saja. Huruf sebelumnya apapun itu, ketika ada mim sukun, maka hukumnya gunnah. Ini contoh dari mim. Kita contoh dari nunnya. Annal masajida, misalkan annal masjida. Annal masjida. Innal ladzi, betul. Annal masjida atau innal ladzi. Baik, kita akan bahas. Mimma razaqna. Mim bertasydid. Hukumnya ikhfa. Cara bacanya ditahan sejenak, 2 ketukan. Jangan mimma seperti itu. Jadi ditahan terlebih dahulu. Annal masjida, nun sukun. Sama. Innal ladzina kafaru, nun, maaf, bukan sukun, tasydid. Nun tasydid. Nun tasydid. Jadi jangan tertukar dengan apapun itu yang bertasydid. Keluhnya begini, Bapak dan Ibu sekalian. Setiap gunnah itu sudah pasti bertasydid, tetapi tidak setiap yang bertasydid itu gunnah. Dapat dipahami, Pak, Bu? Gunnah itu pasti bertasydid. Inna, kalau nggak ada tasydidnya kita hilangkan, bukan gunnah namanya. Ina, ya, bukan gunnah. Sama dengan mimma, mim dihapus tasydidnya. Mima bukan gunnah. Jadi gunnah itu adalah mim dan nun yang bertasydid. Kalau tidak bertasydid tidak bisa dikatakan gunnah. Kayak yang kemarin dikatakan Pak siapa? Pak Ubay. Ini bermasalah nggak Ustaz? Kalau nggak ada tasydid nggak bermasalah. Karena rumusnya mim sukun ketemu mim, bukan mim sukun ketemu mim tasydid. Dapat dipahami? Kalau ini rumusnya adalah mim yang bertasydid. Maka bermasalah kalau mimnya hilang tasydidnya. Tidak bisa dikatakan gunnah. Sama nun juga. Ketika dihilangkan tasydidnya maka bukan gunnah. An ain, amma, betul, itu gunnah, ditahan. Amma yatasaalun, seperti itu. Boleh? Mic-nya? Itu untuk artinya beda nggak? Gimana Pak? Antara ada tasydidnya sama tidak ada. Berbeda. Artinya berbeda. Misalkan inna artinya dalam bahasa Arab itu sesungguhnya, atau anna bahwa. Kita perumpamaan dengan akalna artinya beda. Itu kan nunnya tidak bertasydid. Seperti ini misalkan. Akalna. Akalna. Ini nunnya tidak bertasydid, Pak. Ya. Ini berbeda dengan arti inna. Nah, di sini artinya adalah domir nahnu. Kalau nak di sini adalah huruf bukan domir. Jadi fatal sekali kalau misalkan nunnya tidak bertasydid tetapi ditasydidkan. Sebaliknya nunnya seharusnya dibaca ada tasydidnya, kita baca ina, maka itu fatal. Seperti itu. Semakin nggak
sampai dia jadi imam. Kemarin itu kata siapa? Kalau disuruh jadi imam tambah takut gitu. Boleh Bapak dicontohkan. Silakan. Yang ini saja. Yang pertama, mimma. Oh, sebentar. Ada tasdidnya. Tasdidnya hilang, bahaya. Mimma. Mimma rozaqna. Oke. Ini zai. Kita sambil satu-satu kita ulik ya. Tadi Bapak ini dibaca dengan ja. Berbeda dengan zai dan zal. Kalau ini getar, za, za. Kalau ini dia kayak satu aja, ja, ja. Kalau ini za, digigit, za. Yang pertama za, getar, za. Yang kedua ja. Yang ketiga za, digigit. Jadi kalau ini bacanya rozak, jadi agak getar. Nah, betul. Nggak jadi imam. Jadi imam. Baik Pak, sekali lagi dicoba. Mimma rozaqna. Mimma rozaqna. Oke, ini nanti menyusul saja. Ini dipantulkan karena qaf adalah salah satu huruf qalqalah yang harus dipantulkan. Rozaqona, rozaqona, seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Saya takutnya kalau Ustaz Iwan nggak ada yang mau jadi imam. Takutnya koleksi terus nanti. Baik. Oke, betul. Fi qulubihim. Beda. Itu mim ketemu mim. Apa jadinya? Idgham mimi. Jadi kalau gunnah, mimnya sendiri, berdiri sendiri. Nunnya berdiri sendiri. Jadi kalau misalkan ada, itu kan bertasdid ya Pak? Kelihatan bertasdid, maka lihat huruf sebelumnya ada mim atau nun enggak? Kalau huruf sebelumnya ada mim, berarti idgham mimi. Kalau huruf sebelumnya ada nun, berarti idgham bi gunnah. Masih muter ya Pak? Insya Allah nanti seiring berjalannya waktu kita sambil belajar bareng-bareng. Jadi kayak gitu. Cara menentukan ini gunnah atau bukan, lihat huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya ada mim atau tidak. Maka nggak bisa dipastikan kalau itu mim yang bertasydid, oh ini gunnah. Belum tentu. Lihat dulu huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya mim sukun, berarti dia bukan gunnah. Masuknya kepada idgham mimi. Seperti itu. Kalau tadi fi qulubihim marad. Nih, qulubihim tulisannya seperti ini. Qulubihim. Nah, ada mimnya. Marad. Maradun. Seperti ini kan ya, Pak? Mim sukun bertemu dengan mim, maka hukumnya idgham mimi, bukan gunnah. Itu untuk pembahasan gunnah. Boleh Pak diberikan contoh? Atau di ini saja, bacakan. Innal ladzina amanu. Innal ladzina amanu. Oke. Terima kasih. Sudah baik Pak, alhamdulillah. Sudah sangat baik. Ada yang ingin ditanyakan? Boleh Pak? Itu kan di mimma itu kan mim tasdidnya ada alifnya. Ya, Inna itu nggak ada alifnya. Kegunanya sama apa tidak Ustaz? sama. Mim karena gunnah cuma satu, gunnah saja. Mau nanti setelah nun itu ada alif, setelah nun tidak ada alif langsung alif lam, maka nanti berbeda. Kalau kita satu-satu kita ulik, ini gunnah,
ini motobi'i, ini kolkolah, ini motobi'i. Jadi hampir setiap huruf ada hukumnya. Jadi seiring berjalannya waktu kita belajar satu-satu, insya Allah nanti akan menemukan. Misalkan dalam satu ayat ada hukum apa saja, insya Allah enak nanti. Alangkah macam-macamnya. Fi raibin, nah berbeda, itu tanwin. Ini tulisannya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita mau memberikan contoh, fi raibin, gimana Pak? Nah, Bapak yang mana nih? Bapak yang mana? Mim yang pertama juga ada tasdidnya kan? Mim yang kedua ada tasdidnya. Maka kalau Bapak menyimpulkan mim yang pertama itu salah. Karena sebelum huruf mim ada tanwin. Maka masuknya kepada hukum idgham bi gunnah. Kalau Bapak menentukan tadi, oh Ustaz, yang mim yang kedua, maka betul. Karena sebelum huruf mim yang kedua ini tidak ada tanwin dan tidak ada mim sukun. Mim sukun seperti itu. Kita dengarkan azan terlebih dahulu. Bacanya sama, namanya aja beda. Ya, bacanya sama. Baik, silakan Bapak dan Ibu sekalian dibuka Al-Qur'annya surah At-Takatsur. Kita tahsin bersama-sama. Sekalian kita cari kata per kata yang memiliki hukum gunnah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Bedakan fa, sur. Jadi lidahnya agak digigit. Fa, sur. Kita ulangi. Alhaakumut takatsur. Coba perhatikan. Pada ta itu bertasdid. Apakah itu gunnah? Tidak. Pertama, bukan huruf gunnah, baik nun ataupun mim. Kemudian yang kedua, sebelumnya adalah alif lam juga, maka itu hukumnya alif lam syamsiyah. Baik, kita lanjut. Hatta zurtumul maqabir. Hatta zurtumul maqabir. Oke. Kalla sawfa ta'lamun. Ain ya, ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Tidak ada gunnah? Tidak ada. Karena tidak ada mim dan nun yang bertasdid. Lanjut. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Apakah ada hukum bacaan gunnah? Ada pada huruf mim yang bertasdid, pada kata thumma. Kita ulangi. Thumma kalla sawfa ta'lamun.
كلا لو تعلمون علم اليقين Apakah ada hukum bacaan gunnah? Tidak ada, karena tidak ada nun dan mim yang bertasydid. Adanya lam bertasydid, tidak ada hukumnya. Hukumnya setelahnya ada alifnya, maka mad tabi'i. Nanti akan kita bahas. Kita lanjut. La tarawunnal jahim. Pada huruf nun bertasydid hukumnya gunnah, cara bacanya ditahan 2 ketukan. Betul. Lanjut. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Ada berapa hukum bacaan gunnahnya? Ada 2. Ada 2. Yang pertama pada kata thumma, yang kedua la tarawunnaha. Oke, betul. Terakhir thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Thumma latus'alunna yawma idzin. Ada berapa? 2 atau 3? Jangan terkecoh. Itu sebelum nun apa yang terakhir? Alif lam, maka bukan gunnah. Itu nanti masuknya kepada hukum alif lam syamsiyah. Maka yang saya katakan jangan pernah ketukar. Setiap gunnah bertasydid, tetapi tidak setiap yang bertasydid itu gunnah. Salah satunya yang tadi anin na'im itu bertasydid, nun juga, tetapi karena dia didahului dengan alif lam, maka hukumnya bukan gunnah, hukumnya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Maka pada ayat ke-8 ini hanya ada 2. Pada kata thumma, yang kedua la tus'alunna. Baik, hanya ada 2. Cluenya tadi, setiap gunnah itu sudah pasti bertasydid, tetapi tidak setiap yang bertasydid itu gunnah. Ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin ditanyakan? Yang belum jelas boleh, Pak. Sebentar Bu. Ya, Pak. Yang terakhir dibacanya satu apa? Sama dua. Anin na'im. Baik, gimana Bu? Setiap gunnah itu bertasydid, tetapi tidak setiap yang bertasydid itu gunnah. Bisa alif lam syamsiyah. Kalau nun yang bukan gunnah, Ya. Kalau nun sendiri alif lam saja. Ya, sama dengan nun saja betul. Kalau mim dia masuknya kepada alif lam qamariyah. Nanti kita akan bahas. Seharusnya setelah ini, karena waktunya tidak mencukupi, kita akhiri sampai sini, sampai gunnah saja. Ya, satu lagi. Gimana? Idgham bi gunnah. Itu tanwin kan? Tanwin bertemu dengan mim, maka itu idgham bi gunnah. Gimana? Di suratin tanwin ketemu mim, ya kan? Itu idgham bi gunnah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan pada pertemuan kali ini, semoga dapat bermanfaat. Semoga kita selalu diberikan keistiqomahan dan kesabaran dalam belajar. Kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ketidaksopanan saya dalam menyampaikan.
Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.